Salam podcast IKUNJ, Alumni Mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam podcast warahmatullahi wabarakatuh. IKUNJ. Selamat datang Bapak Dr. Juri Adiantoro. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Teman-teman, ini merupakan acara puncak podcast IKUNJ karena hari ini kita akan membahas tentang profil Ketua Ikatan Alumni UNJ yang sangat ngehits. Siapakah dia? Ini dia Abang Dr. Juri Adiantoro, SPD, MSI, PhD. Lengkap ya Bang? Lengkap ya? Iya. Oke. Teman-teman, siapa yang tidak tahu beliau? Beliau adalah sang inspirasi Universitas Negeri Jakarta atau bahkan dari masa IKIP Jakarta. Bang Juri Adiantoro, beliau memulai kiprahnya sebagai aktivis mahasiswa, kemudian menjadi ketua KPU baik di DKI Jakarta sampai ke provinsi sampai ke nasional, dan kini juga menjadi Kepala Deputi 4 Kantor Staf Presiden. Mau tahu kisahnya? Yuk kita langsung saja, kita sama-sama ngobrol Bang. Di dalam acara podcast kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kita akan mengulik nih, kita akan mengetahui masa kecilnya Bang Juri Adiantoro seperti apa sih, kok bisa sampai sesukses sekarang dan menginspirasi kita semua, terutama para alumni serta mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Bang Juri, bisa diceritakan nih ke teman-teman semua para pendengar podcast IKUNJ mengenai masa kecilnya Bang Juri nih. Apakah memang Bang Juri sejak awal ingin menjadi profesi menjadi guru karena masuk IKIP gitu kan, terutama masuk jurusan pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta, atau memang ada profesi lain? Bisa bercerita ke teman-teman, silakan. Makasih Mas, Bang, Pak atau yang paling ganteng aja Bang. Oh iya, Mas Dr. Bom Dirgantara. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk hadir di podcastnya IKUNJ. Ini acara yang sangat bagus. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, masa kecil saya ini masa kecilnya dilampaui atau dilalui atau dialami di kampung. Saya lahir di Brebes, tepatnya kira-kira 48 tahun yang lalu. Udah tua sekali ya. SD, SMP, SMA itu di Brebes ya. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan yang cukup baik di kampung saya di Brebes di sana, karena saya bisa bersekolah di SMP Negeri 2 Brebes dan SMA Negeri 1 Brebes kalau di kampung saya dulu. Wah, itu favorit tuh. Ya, kalau biasa kalau 1 itu udah unggulan tuh teman-teman. Memang cerdas dia dulu ya. Saya pikir baru-baru aja cerdasnya. Saya malah kok bisa. Oh, kok bisa? Ya, gimana tuh? Saya merasa lebih karena faktor keberuntungan. Karena saya nggak pinter-pinter amat. Meskipun di SD saya ranking 1 juga. Oh, iya. Nah, saya bisa sekolah sampai SMA. Bahkan sekarang sudah menyelesaikan sampai S3, itu sesuatu yang menurut saya juga belum bisa saya jelaskan. Kira-kira kenapa saya kok bisa sampai sekolah sampai S3 misalnya. Karena dulu cita-cita saya sederhana saja terkait sekolah. Jadi saya ini dulu sebetulnya cita-citanya cukup sekolah lulus SD saja. Lulus sekolah dasar. Kenapa? Karena saya merasa SD pun sudah bisa melampaui atau lebih tinggi dari kedua orang tua saya. Jadi mungkin yang belum tahu, saya bisa sekolah terus orang menduga-duga orang tuanya juga terpelajar gitu. Padahal tidak, orang tua saya dua-duanya istilahnya buta huruf. Jadi nggak pernah sekolah. Jadi jangankan menulis, jangankan tanda tangan, cap jempol saja itu gemeteran. Kedua orang tua saya itu. Jadi dia tidak pernah sekolah, dan secara ekonomi juga
termasuk keluarga yang bukan hanya sederhana tapi memang cenderung kekurangan, karena di samping tidak sekolah, kedua orang tua saya juga nggak punya lahan ya, nggak punya sawah. Kalau orang kampung itu sawah itu menjadi semacam mode of production kan ya, semacam alat produksi yang dibanggakan untuk menjadi sumber penghidupan ekonominya, dan orang tua saya dua-duanya nggak punya. Jadi pemenuhan kebutuhan hidupnya itu lebih dipenuhi dengan menjadi buruh, baik buruh tani, buruh bangunan dan lain-lain. Nah, makanya kemudian saya sulit menjelaskan juga perjalanan hidup saya karena saya bisa sekolah juga. Nah, karena situasi seperti itulah saya kemudian dengan lingkungan keluarga yang sangat keras bekerja memenuhi kebutuhan ekonominya, saya termasuk orang yang sejak kecil juga terlibat di dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi sejak SD saya sudah dilibatkan keluarga mencari uang, baik ke sawah, ke ladang, ke sungai, kemudian juga sering ke sungai karena di situ ada pekerjaan mengangkut pasir, ngambil pasir, menjual pasir. Jadi sempat jual pasir itu? Oh iya. Wih, luar biasa nih teman-teman. Saya dulu itu sekali. Kalau kita lihat jadwal dalam kesehariannya itu, pagi itu sekolah, dan sebelum sekolah itu ada pekerjaan juga yang harus dilakukan, misalnya membantu menggiling jagung. Jadi ikut penggilingan iya. Wah, Kemudian setelah pulang sekolah itu saya ke sawah, ke ladang atau ke sungai. Kalau ke sungai itu artinya nyari pasir, jual pasir, dan pasir itulah yang kita jual untuk bayar SPP. Masya Allah. Selesai sampai asar, setelah asar nyari rumput untuk makan kambing. Karena kambing itu saya melihara kambing. Sampai sekarang masih melihara kambing orang tua saya. Oh, sampai sekarang. Dan jumlahnya nggak pernah berubah. Kira-kira ya segitu. Sekedar untuk mempertahankan memori bahwa dulu pernah melihara kambing. Dan kambing itu biasanya kita jual pada saat mau bayar SPP sekolah. Kemudian maghrib berhenti atau selesai ke musola atau langgar zaman di kampung saya itu, ngaji biasa, orang kampung itu ngaji sampai isya. Kadang-kadang setelah isya kita main dulu, pulang sudah malam, dan ya itu tadi waktu untuk belajar menjadi nggak ada gitu. Jadi dulu ya nasibnya baik saja, sekolahnya lancar, padahal dari situasi yang saya hadapi itu sebetulnya nggak menunjang juga untuk anak kecil bisa sekolah dengan baik. Luar biasa. Kira-kira itu kecil saya. Kalau saya mau ceritakan secara lebih detail mungkin agak dramatik juga, tapi nanti ditulis saja di buku lah. Teman-teman, luar biasa sekali, itu menjadi inspirasi kita nih. Jadi sangat menginspirasi. Ternyata Bang Juri memiliki masa lalu yang sangat, perjuangannya sangat berat juga ya. Sangat berat. Lalu setelah masa itu ke kuliah, itu terlewati apa memang sudah pas waktu masuk IKIP Jakarta dulu di jurusan pendidikan sejarah, itu sudah ekonominya sudah membaik atau bahkan sudah settle atau masih berjuang tuh Bang? Ya, begitu saya sudah sekolah sampai SMP SMA, kemudian pikiran saya berubah, tidak lagi bercita-cita hanya SD ya, tapi sudah mulai memahami betapa pentingnya pendidikan. Jadi di SMA pun saya sudah mulai punya keyakinan untuk bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Saya ke Jakarta ikut saudara kakak saya, dan saya tahu saya juga tidak perlu membebani saudara dan kakak saya untuk membantu kuliah saya. Maka begitu saya kuliah pun saya tidak pernah berhenti berpikir dan mencari jalan bagaimana saya bisa kuliah tanpa merepotkan orang lain. Ya saya bisa mencari uang sejak kuliah itu dulu. Awal-awal ikut saudara, ikut teman, jualan apa, jualan buku, jualan kartu lebaran zaman dulu itu ada kan, jualan sepatu, jualan parfum, jualan apa yang kira-kira dijual teman-temannya sendiri, dijual ke dosen-dosen, dan ketika semesternya sudah agak tua, sudah mulai bergaul dengan banyak orang, saya sudah bisa cari uang dengan memanfaatkan modal intelektualitas kan. Menulis, diajak riset dan lain-lain, begitulah. Baik, Bang. Sekarang kita bahas masa-masa perkuliahan nih Bang. Ketika Bang Juri masuk pertama kali ke IKIP
kalau nggak salah tahun 92 ya, 92. di jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dari 92 sampai lulus berapa tahun tuh Bang? Ya, saya termasuk ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak sekarang ya, mahasiswa sekarang. Saya memang lumayan berhasil menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan, tetapi caranya jangan ditiru. Wih, caranya jangan ditiru. Karena kenapa tuh Bang? terang saya itu sekolah dengan menghabiskan banyak sekali waktu yang dibuang kira-kira percuma. S1 saya itu diselesaikan dalam kurun waktu yang sangat lama, 7 tahun. Oh, 7 tahun di zaman itu masih oke tuh Bang? Ya, di zaman itu masih oke. 7 tahun, 92, lulus 99. Kemudian S2? Kemudian tahun 2000 saya lanjut S2. 2000. Jadi saya relatif tidak banyak waktu berhenti setelah lulus S1. Saya melanjutkan S2 di FISIP UI. Lulus tahun 2003. Jadi 2 tahun setengah saya menyelesaikan S2. Setelah itu tahun 2005 saya melanjutkan S3, dan di S3 saya selesaikan dalam waktu yang sangat lama juga, 8 tahun. 8 tahun. Jadi cukup panjang gitu. Di S3 di Universitas? Di Universitas Malaya. Malaya. University Malaya Kuala University Lumpur. Malaya Kuala Lumpur, Malaysia ya. Malaysia. Baik. Bang, bicara tentang pengalaman dari S1, S2 atau bahkan S3 ketika masa perkuliahan gitu Bang. Pernah ada cerita yang bisa dibagi ke teman-teman nih, masa sulit gitu Bang, ketika menjadi mahasiswa, baik S1, S2, S3. Kalau S3 kayaknya udah nggak sulit karena udah jadi pejabat ya Bang ya. Dan ketika masa S1 lah, masa S1 Bang Juli ada cita-cita menarik gitu, ataupun bisa memotivasi teman-teman yang sekarang masih jadi mahasiswa di UNJ. Saya ini selama menjadi mahasiswa, seperti tadi saya sampaikan, saya ini juga bekerja mencari topangan ekonomi supaya secara ekonomi mandiri ya, dan bisa membiayai kuliah maupun kehidupan sehari-hari. Tetapi yang bisa saya ceritakan juga, di samping itu saya juga tidak pernah berhenti sejak kuliah, dan sampai hari ini masih saya jalani adalah aktif di banyak sekali organisasi. Nah, jadi saya sejak kuliah sampai sekarang itu aktif dalam organisasi, baik di intra kampus ya, intra universiter dulu istilahnya, dan juga di ekstra universiter, baik organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi sosial, maupun dulu zaman saya kuliah kan zaman Orde Baru ya, zaman-zaman di mana mahasiswa, aktivis mahasiswa itu membangun jaringan dengan banyak kelompok mahasiswa lain untuk mengkonsolidir kekuatan mahasiswa pro demokrasi untuk menghadapi dominasi politik Orde Baru dulu itu. Jadi nah itu pengalaman yang menarik juga buat saya, bahwa saya pernah mengalami atau beruntung mengalami situasi di mana ditempa bukan saja di perkuliahan, tapi ditempa juga di realitas hidup untuk urusan ekonomi, dan juga ditempa di dalam mendewasakan diri, aktif di berbagai macam organisasi. Boleh disebutkan Bang, apa saja nih organisasi-organisasi secara umum aja? Saya pasti kalau kita lihat CV beliau banyak banget, tapi mungkin bisa ada organisasi-organisasi yang utama. Ya, waktu kuliah di Intra saya sempat di Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ya, fotonya masih ada teman-teman, sama-sama saya. Kemudian saya pernah aktif di Pers Mahasiswa Didaktika UNJ, dan Pers Mahasiswa itu masih eksis sampai sekarang. Di luar itu saya juga aktif di organisasi kemahasiswaan ekstra universiter ya. Saya aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan aktif mendirikan serta menjadi pengurus KIPP dulu tahun 96 itu lahir apa yang disebut dengan Komite Independen Pemantau Pemilu. Nah, disitulah sebetulnya titik mulai saya sampai sekarang dikenal sebagai orang yang concern terhadap isu demokrasi dan kepemiluan. Jadi 96 itu kan sejak kuat-kuatnya Orde Baru.
Iya. Seluruh jaringan aktivis pro-demokrasi merasa harus ada satu kekuatan masyarakat sipil yang bisa mengimbangi dan bersuara lain terhadap dominasi politik Orde Baru. Nah, KIP itu, Komite Independen Pemantau Pemilu itu dulu lahir, dan saya menjadi salah satu yang aktif di situ untuk mengkritisi jalannya pemilu Orde Baru saat itu. Wih. Nah, selain itu ya banyak lah, ada banyak ya, Bang, sosial. Nah, menarik nih teman-teman. Sekarang kita masuk ke profesi ini, Bang. Tadi menyarik, jadi ternyata dari KIP ya, dari mendirikan KIP, kemudian meranah menjadi KPU ya, Bang. Iya, iya. Ya, bisa diceritakan ke teman-teman ketika Abang mulai berkarir di KPU sampai menjadi dari KPU yang tingkat wilayah sampai ke nasional atau menjadi KPU RI. Ya, sebelum saya di KPU sebetulnya saya sudah juga menjalani profesi lain. Saya sebagai alumni pendidikan, saya pernah jadi guru juga. Saya 3 tahun menjadi guru. Oh, sempat teman-teman, sempat jadi guru. Jadi guru. Jadi sebelum di KPU sempat jadi guru ya? Saya jadi guru 3 tahun di lab school di sebelah. Iya. 3 tahun 97 sampai tahun 2000 saya menjadi guru di SMA Lab School, kemudian saya berhenti melanjutkan sekolah S2 dan sambil sekolah S2 saya ngajar di Universitas Bung Karno, jadi dosen di UBK. Juga saya menjadi researcher di Lab Sosio UI dan di Pusat Kajian Komunikasi UI. Saya juga bekerja di situ, dan kemudian saya juga menjadi konsultan di beberapa pekerjaan di luar dosen itu, sehingga lumayan padat sih saat itu. Nah, dan sempat jadi dosen pariwisata UNJ juga ya, Bang ya? Oh iya. Jangan lupa tuh alma mater. Dosen juga. Waktu itu saya mahasiswa. Saya pernah jadi dosen juga di tahun 2005 kalau nggak salah ya di UNJ, dosen pariwisata. Lumayan lama, 3 tahun. 3 tahun setengah, Bang. 3 tahun setengah di UNJ. Jadi, nah setelah itu tahun 2003 saya mendaftar menjadi anggota KPU, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Saat itu umurnya 29 tahun saya. 29 Jadi, tahun. kalau sekarang nggak memenuhi syarat karena minimal 30 bahkan mau dinaikkan 35. Kemudian saya menjadi anggota KPU DKI Jakarta 2 periode malah. 2 periode anggota. Jadi 2 periode menjadi anggota sebentar 1 tahun, habis itu saya jadi ketua. Jadi ketua KPU. Jadi saya jadi ketua KPU Provinsi DKI Jakarta 2 periode sampai tahun 2012. Mestinya 2013 berakhir, tapi 2012 saya mendaftar KPU Pusat. KPU RI KPU RI, KPU Republik Indonesia. Saya kemudian menjadi KPU RI. Dan terakhir 1 tahun terakhir 2016-2017 menjadi ketuanya, menjadi KPU Pusat, ketua KPU Pusat. Wow, sangat menginspirasi teman-teman. Menjadi ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan itu capaian yang luar biasa, dan kami tentunya kita semua ya teman-teman ya, sebagai mahasiswa ataupun sebagai alumni UNJ sangat apresiasi dan sangat membanggakan alma mater kita. Bang, menarik ketika membahas tentang profesian. Selanjutnya kita membahas, Bang, tentang bagaimana kiprah seorang Bang Judi Adiantoro ke alma maternya atau ke Universitas Negeri Jakarta, kalau dirinya sebutnya menjadi IKIP. Memang ada target nggak sih, Bang? Bisa pokoknya saya harus jadi ketua Ikatan Alumni UNJ, atau memang ada dorongan kekuatan lain gitu yang di tengah kesuksesan karir seorang Bang Judi Adiantoro kembali ke UNJ untuk dapat memimpin sebagai garda utama jadi ketua Ikatan Alumni UNJ? Ya, sebetulnya berorganisasi itu mungkin sudah menjadi gen ya, atau urat nadi, atau menjadi sudah mendarah daging. Jadi ketika saya diajak oleh banyak alumni lain untuk menjadi pengurus IKWNJ, menjadi sesuatu yang menantang juga. Boleh juga saya kembali tanda kutip ke UNJ untuk memberikan sesuatu yang mungkin ada gunanya sebagai bagian dari balas budi alumni terhadap alma maternya. Nah, makanya pada tahun 2017
yang dimana saat itu saya baru saja pensiun dari KPU. Ini anomali juga nih, biasanya orang menjadi ketua alumni itu para pejabat, Iya, betul. orang yang punya biasanya. kedudukan. Tapi saya pada saat itu menjadi ketua alumni yang diamanahi oleh teman-teman itu pada saat saya sedang baru saja menyelesaikan tugas di KPU. Jadi walaupun setelah terpilih menjadi ketua alumni, Iya. saya diberi amanah tugas yang lain. Jangan-jangan Jadi, ini berkah juga ini. Itu berkah kayaknya menjadi- berkahnya ke alumni UNJ akhirnya sekarang menjadi kepala deputi 4 kantor staf presiden. Ya, menjadi kemudian saya bekerja di Ya. lingkungan istana di kantor staf presiden, dan sekarang saya diamanai untuk menjadi deputi bidang komunikasi politik dan informasi kantor staf presiden. Wah, luar biasa teman-teman. Ini salah satu puncaknya, dan insya Allah kita doakan bersama juga Bang Juri bisa menjadi menteri pendidikan dan menteri atau Ya. bahkan kita menjadi garda terdepan untuk Indonesia. Ya, sebenarnya selain di KSP saya juga diamanai sebetulnya pekerjaan lain yang Apa tuh Bang? Boleh di-sharingkan ke teman-teman Bang? saya dipercaya juga sejak tahun 2018 ya, menjadi komisaris di salah satu BUMN juga. Jadi Wow, keren. Teman-teman, kalau baca CV dari Bang Juri Adiantoro, teman-teman nanti buka aja di Google gitu ya. Semuanya itu berderet, dan intinya tapi yang sangat menginspirasi adalah beliau tidak lupa dengan alma mater yang mencetak beliau. Salah satunya adalah Universitas Negeri Jakarta, sehingga beliau kembali ke alma maternya menjadi ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta. Bang Juri, sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan lagi nih Bang, karena keterbatasan dari waktu kita. Mungkin Bang Juri bisa di closing terakhir nih, closing statement terakhir, bisa memberikan semangat atau motivasi kepada mahasiswa yang menonton podcast IKWNJ atau bahkan alumni-alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, Bang. ya, menjadi pengurus atau bahkan ketua umum pengurus pusat Ikatan Alumni UNJ ini bagian dari saya merefleksi diri sejak saya menjadi mahasiswa di UNJ. 7 tahun di UNJ itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup seorang alumni, termasuk saya ini, sehingga saya punya kewajiban moral untuk kembali tanda kutip ke UNJ dalam bentuk apapun. Jadi alumni itu sebetulnya harus kembali ke alma mater dalam bentuk apapun, entah menjadi pengurus alumninya, entah menyumbangkan sebagian rizkinya, entah menyambangi junior-juniornya, atau memberikan ilmunya di UNJ dan sebagainya di kampus alma mater. Jadi menjadi pengurus IKA itu menjadi sesuatu yang penting dalam konteks itu. Nah, kehadiran saya dan teman-teman menjadi pengurus IKWNJ itu harus dimaknai juga sebagai bagian untuk menghimpun potensi alumni yang tentu tanda kutip berserakan, yang bisa dikonsolidir dan bisa kasarnya dikapitalisasi untuk membuat sesuatu yang mungkin bisa diberikan kepada UNJ. Nah, poin penting yang saya sampaikan kepada teman-teman pengurus dan kepada pimpinan UNJ, pada Pak Rektor, bahwa IKWNJ itu bisa bukan saja menjadi tempat berhimpun saja, tetapi bisa memberikan memfasilitasi atau bisa memberikan sumbangsih untuk alma mater dalam berbagai hal. Misalnya dalam hal akademik, IKA bisa memfasilitasi alumni lain untuk membantu bagaimana karakter kependidikan dari UNJ ini bisa dimunculkan kembali, bisa diperkuat kembali, dan kemudian menjadi identitas UNJ di mana alumni berperan untuk mendorong itu. Di bidang kemahasiswaan kita bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk membangun jejaring, termasuk ketika lulus kuliah gitu. Nah, hal-hal itu yang mestinya kita usung terus. Terakhir yang ingin saya sampaikan dan sebagai bagian dari cara memotivasi mahasiswa adalah Anda masuk UNJ itu nggak salah. Ya. Anda benar telah masuk UNJ, kemudian di UNJ Anda harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menempa diri. Silakan memilih jalan mau jadi
dosen, menjadi birokrat, mau menjadi politisi atau menjadi entrepreneur, pengusaha atau menjadi inovator-inovator yang sebetulnya ke depan sangat dibutuhkan. Mahasiswa sekarang adalah mahasiswa yang mampu melihat masa depan dan mampu menyongsong masa depan, menyiapkan masa depan, dan membangun hal-hal baru masa depan untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya. Nah, UNJ bisa menjadi tempat untuk itu. Wah, luar biasa. Dan amin, semoga UNJ Universitas Negeri Jakarta kita semakin hebat, dan kemarin juga kita mendapatkan pendidikan unggul kembali ya Pak. Yeah. Dan itu merupakan prestasi yang luar biasa dan kita bangga atas alma mater kita yaitu Universitas Negeri Jakarta. Baik, Bang Juri Adiantoro, terima kasih banyak sama-sama, atas sukses selalu kehadirannya dan motivasinya untuk kita semua, terutama kita para generasi muda, bagaimana kita lulusan-lulusan UNJ bersiap untuk menyambut bonus demografi Indonesia secara maksimal, dan UNJ menjadi garda terdepan tidak hanya dalam bidang pendidikan ataupun dalam segala macam bidang untuk dapat berkontribusi real dan membanggakan di Indonesia dan juga terbaik di Asia Tenggara. Luar biasa sekali. Baik, teman-teman, demikian podcast kita hari ini bersama Bang Juri Adiantoro PhD. Terima kasih Bang. Dan saya Dr. Dirgantara Wicaksono selaku host on Injuri, dan tetap saksikan program-program hal yang menarik di acara IKUNJ. Jangan lupa channel YouTube-nya IKUNJ, like and subscribe dan juga komen Bang. Jangan lupa nih teman-teman, sekali lagi di like, subscribe dan juga di komen di channel YouTube IKUNJ. Baik, terima kasih. Sukses selalu. Sukses. Bang Ketum, Bang Juri Adiantoro, terima kasih, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast IKUNJ, alumni mengabdi.